Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan dengan saya Oktida Metamarsitorus, dan di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan tugas UTS yang mengangkat materi dalam pembahasan sistem teknik dokumentasi. Berikut rangkaian pembahasan yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama ialah diagram arus data, kemudian yang kedua ialah flowchart atau bagian alir, dan yang ketiga ialah diagram proses bisnis. Yang pertama saya akan menjelaskan terkait dengan diagram arus data. Diagram arus data atau data flow diagram dalam kurung DFD adalah alat pembuatan model yang memungkinkan profesional sistem untuk menggambarkan sistem sebagai suatu jaringan proses fungsional yang dihubungkan satu sama lain dengan alur data baik secara manual maupun komputerisasi. Nama lain diagram arus data yaitu bubble chart, bubble diagram, model proses, diagram alur kerja, atau model fungsi. Lalu selanjutnya ialah komponen data flow atau alur data. Alur data digunakan untuk menerangkan perpindahan data atau paket data informasi dari suatu bagian sistem ke bagian lainnya. Alur data perlu diberi nama sesuai dengan data atau informasi yang dimaksud. Biasanya pemberian nama pada alur dilakukan dengan menggunakan kata benda, contohnya laporan penjualan. Selanjutnya di sini ada gambar terkait dengan alur data. Seperti gambar ini ada keterangan dari A, konsep paket data yang salah itu seperti mahasiswa yang diterangkan tentang nama, NPM, alamat, kemudian periksa formulir data ulang, itu salah. Tetapi yaitu jalur dari mahasiswa langsung periksa formulir data ulang. Begitulah konsep paket data yang benar. Ada 4 konsep yang perlu diperhatikan dalam penggambaran alur data, yaitu konsep paket data. Apabila dua data atau lebih mengalir dari suatu sumber yang sama menuju ke tujuan yang sama dan mempunyai hubungan, dan harus dianggap sebagai satu alur data tunggal karena data itu mengalir bersama-sama. Nah, jadi harus mengalir bersama-sama. Itulah yang dimaksud dengan konsep paket data yang benar. Kemudian di dalam konsep penggambaran alur data ini, yang pertama itu ialah konsep alur data menyebar. Dalam bahasa Inggrisnya ialah diverging data flow. Alur data menyebar menunjukkan sejumlah tembusan paket data yang berasal dari sumber yang sama menuju ke tujuan yang berbeda, atau paket data yang kompleks dibagi menjadi beberapa elemen data yang dikirim ke tujuan yang berbeda. Atau alur data ini membawa paket data yang memiliki nilai yang berbeda yang akan dikirim ke tujuan yang berbeda. Selanjutnya terkait dengan alur data, yang kedua itu konsep alur data mengumpul. Dalam bahasa Inggrisnya converging data flow. Beberapa alur data yang berbeda sumber bergabung bersama-sama menuju ke tujuan yang sama. Di sebelah ada gambarnya terkait diagramnya, yaitu membuat faktur langsung dari faktur itu ke konsumen, dan kemudian membuat slip pengiriman dan itu langsung ke konsumen. Dan selanjutnya ialah konsep sumber atau tujuan alur data. Semua alur data harus minimal mengandung satu proses. Maksudnya adalah bahwa suatu alur data dihasilkan dari suatu proses dan menuju ke suatu data store atau terminator. Dan suatu alur data dihasilkan dari suatu data store atau terminator atau menuju ke suatu proses. Dan suatu alur data dihasilkan dari suatu proses dan menuju ke suatu proses. Di sebelah ada gambar diagramnya. Rangkaian dari A, B, dan C. Konsep sumber tujuan alur data tersebut. Lalu selanjutnya ialah syarat pembuatan DFD, yaitu data flow diagramnya. Syarat-syarat pembuatan DFD yaitu pemberian nama untuk tiap komponennya, pembaruan nomor pada komponen prosesnya, penggambaran data flow diagramnya yang sesering mungkin agar enak dilihat, dan penghindaran penggambaran DFD, data flow-nya yang rumit.
pemastian data flow diagram yang dibentuk itu harus konsisten secara logika. Kemudian untuk flowchart yang kedua, bagian alirnya. Saya di sini akan menjelaskan terkait dengan definisi sistem flowchart. Merupakan penyajian grafis dari sistem informasi dan sistem operasi yang terkait. Sistem informasi di sini meliputi proses aliran logis, input, output, dan arsip. Sistem operasi yang terkait mencakup entitas, aliran fisik, dan kegiatan operasi. Selanjutnya di dalam flowchart ini ada penyusunannya. Di sini saya akan menjelaskan, yaitu flowchart ini dibagi menjadi beberapa kolom sesuai dengan banyaknya entitas, bagian departemennya yang terlibat dalam proses. Setiap kolom tersebut diberi judul nama dari entitas tersebut. Logika flowchart dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan. Jika flowchart tidak cukup dari atas ke bawah, gunakan connector on page. Jika flowchart lebih dari satu halaman, gunakan connector off page. Ya, di sini ada gambar terkait dengan contoh flowchartnya. Di sini dijelaskan di bagian pembelian, daftar pemasoknya, kemudian memilih pemasok, dan lalu dilanjutkan menyiapkan permintaan penawaran harga, dan lalu permintaan penawaran harga itu disepakati, kemudian ada penawaran harga, dan dilanjutkan ke memilih penawaran harga tersebut, lalu menyiapkan ordernya, kemudian order pembelian itu dilanjutkan ke order pembelian tersebut kepada pemasoknya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait dengan diagram proses bisnis. Diagram proses bisnis atau business process diagram adalah cara visual untuk menjelaskan langkah-langkah atau aktivitas yang berbeda dalam proses bisnis. Misalnya ada banyak aktivitas dalam siklus pendapatan, diantaranya adalah menerima pesanan, memeriksa kredit pelanggan, memverifikasi ketersediaan inventaris, dan mengkonfirmasi penerimaan pesanan pelanggan. Ataupun dalam siklus aktivitas pengeluaran yang meliputi pengiriman barang yang dipesan, penagihan ke pelanggan, dan seterusnya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang langkah penyusunan diagram proses bisnis. Pertama ialah melakukan identifikasi dan memahami proses bisnis tersebut, kemudian bisa memahami mana yang penting dan yang tidak, lanjut ke memutuskan seberapa detailnya, kemudian mengelompokkan diagramnya, lalu memasukkan setiap proses bisnis tersebut dan membuat sketch diagram proses bisnis, dan yang terakhir ialah menyelesaikan diagram proses bisnisnya. Lalu yang terakhir di sini ada gambar mengenai contoh diagram proses bisnis. Di sini diawali dari karyawan menerima permintaan pengiriman, lalu dilanjutkan memberikan total biaya pengiriman, lalu paket akan dikelompokkan sesuai tujuan pengiriman, lalu dilanjutkan pengiriman paketnya dilakukan pada hari yang sama atau keesokan harinya. Kemudian paket tersebut diterima oleh kantor ekspedisi di tempat tujuan. Kemudian kurir akan mengirimkan paket sesuai alamat. Dilanjutkan dengan penerima paket akan mengisi formulir sebagai tanda telah menerima paket. Kemudian penerima paket ini akan mengisi formulir sebagai tanda telah menerima paket. Begitulah terkait dengan proses bisnis ekspedisi di dalam proses bisnis. Jadi di dalam proses bisnis itu memiliki alur-alur seperti yang saya jelaskan dari awal, yaitu diagram arus data itu harus perlu, kemudian flowchartnya dan diagram proses bisnis itu harus ada di dalam sistem teknik dokumentasi proses bisnis itu. Baiklah, demikian presentasi yang bisa saya sampaikan, dan saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Murdianingsih selaku dosen saya dalam mengajar mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Terima kasih.